Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di mata kuliah statistik pasca UTS ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang forecasting atau peramalan. Peramalan yang dimaksud di sini adalah peramalan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi dukun Pak. Ya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Yang jelas kita tidak akan meramal nasib orang, tidak akan meramal apa namanya, kamu nanti jodohnya siapa dengan siapa, atau kemudian kita meramal togel enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Masa depan tidak mungkin dapat diramalkan secara tepat sempurna. Ya, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendapatannya. Kalaupun itu ramalan itu tepat sempurna, maka itu pasti dipastikan itu kebetulan saja. Artinya kan begini, tidak ada satu orang pun yang akan tahu di masa yang akan datang. Ya, kita hanya bisa meramalkan perkiraan-perkiraannya. Kalaupun itu kemudian betul-betul tepat, sempurna dan seterusnya, maka tidak lain itu adalah hanya kebetulan saja. Contoh yang dimaksud di sini adalah satu, mengetahui pergerakan nilai saham pembukaan sesi siang ini atau pembukaan pagi ini, atau kemudian apa namanya, pembukaan penutupan di penutupan dan seterusnya, atau kita memprediksi nilai saham besok. Yang kedua misalkan kita cuaca besok, lusa dan seterusnya. Mendung itu menandakan hujan. Apakah kemudian jadi hujan? Belum tentu. Ya. Pada kenyataannya mendung itu kadang-kadang juga tidak menjadi hujan. Ya. Itu maksudnya, maka kemudian yang dimaksud saya sampaikan tadi itu adalah ramalan tidak tepat sempurna ya. Kemudian memproduksi pada tahun berikutnya misalkan. Jadi seperti misalkan sering saya bilang di kelas itu, Toyota Astra itu kemudian ketika mau memproduksi pada tahun berapa ya? Tahun 2000 itu dia sudah di forecast atau diramalkan pada tahun sebelumnya. Nanti pada tahun 2020 kita akan memproduksi 1000. Apa dasarnya berdasarkan ramalan tersebut ya? Kenapa kok dia? Salah satunya adalah kemudian dengan data-data yang lalu, dengan data-data penjualan sebelumnya dan seterusnya, atau data-data permintaan, sehingga kemudian kita produksi sekian. Contoh misalkan kemudian di RKBC itu dulu kan ada yang jualan onde-onde. Hari Senin jual 10, misalkan jual 10 onde, laku semua. Berarti bisa dikatakan bahwa permintaan pada waktu itu adalah ada 10. Kemudian hari Selasanya dinaikkan menjadi 5. Ternyata laku semua. Ya. Permintaan hari Selasa berarti itu adalah 15. Ya. Dinaikkan 5 lagi. Ya. Hari Rebunya kemudian menjadi berapa? 20. Ya. Berarti apa itu kemudian? Dia hanya meramalkan bahwa nanti ketika dinaikkan nanti permintaannya adalah 20 karena berdasarkan pada tahun sebelumnya. Kenapa kemudian produksi hari Rebu 20? Karena berdasarkan permintaan sebelumnya. Dia meramalkan bahwa nanti permintaannya adalah 20 sehingga produksi onde-ondenya adalah 20. Hari Kamisnya juga begitu dan seterusnya. Hari Jumat, hari Kamis produksi berapa? 25. Ya. Kenapa? Berdasarkan permintaan sebelumnya. Ketika dinaikkan jadi 5, kemudian laku semua. Hari Jumat produksi berapa? 30 gitu ya. Kenapa ya? Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, itu berdasarkan data yang sebelumnya dinaikkan 5 kemudian dilaku semua. Hari Sabtu dia produksi berapa? Ternyata kemudian tidak produksi. Kenapa? Karena hari Sabtu kuliah libur, nggak ada mahasiswa, nggak ada orang, nggak ada apa dan seterusnya, sehingga kemudian tidak jualan pada hari itu. Nah, berkaitan dengan itu seperti sampaikan tadi, ini adalah salah satu metode saja untuk kemudian meramalkan. Tentu kemudian ada metode-metode lain atau hal-hal yang lain yang kemudian bisa diambil sebuah keputusan
untuk mengambil sebuah keputusan produksi berapa dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, macam-macam ada dua macam pendekatan ya. Pendekatan non matematis atau kemudian ada yang bilang ini adalah pendekatan kualitatif ya. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan pengalaman masa lalu. Wah, kalau bulan sekian biasanya musim hujan, sehingga kemudian memperkirakan pada sekarang bulan April ya. Kenapa bulan April ini sering hujan ya? Karena sebelumnya bulan April juga sering hujan. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan seterusnya. Bulan kejepit ya, mungkin teman-teman pernah bilang bulan kejepit, sehingga kemudian rezeki agak kejepit misalkan gitu. Kenapa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Yang kedua, misalkan kemudian daripada ahli supranatural ya. Ada orang yang kemudian bilang ini punya indera keenam dan lain sebagainya dan seterusnya, sehingga kemudian beramal kayak siapa mak siapa itu, mak Erot ya, lupa saya. Atau kemudian kalau teman-teman pergi ke pasar, saya beberapa kali kemudian ke pasar sapi, belantik sapi ya. Para belantik sapi itu kemudian dia karena sudah terbiasa dan seterusnya ahli di bidang persapian, ditepuk-tepuk aja dia sudah tahu. Oh, ini kulitnya kira-kira sekian kilo, dagingnya bagusnya adalah sekian kilo dan seterusnya. Berdasarkan apa dia? Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan ya. Atau berdasarkan keahlian dia di bidang persapian ya. Atau kemudian dengan kedekatan relasi dan seterusnya. Relasi dalam hal ini adalah kemudian misalkan penjualan dan seterusnya. Dan biasanya kalau di pasar itu musim-musim ini kira-kira laku berapa dan seterusnya ya, itu berdasarkan itu. Nah, yang kedua adalah berdasarkan matematis ya. Matematis ada beberapa metode ini, ada beberapa metode dalam ini, ada analisis time series atau seri waktu, metode garis lurus, regresi nanti kita bagi dua, regresi sederhana dan berganda, kemudian metode kualitatif. Nah, pada kali ini kita tidak akan membicarakan tentang yang non matematis, tapi kita akan membicarakan yang matematis saja ya. Biarlah kemudian yang non matematis itu adalah orang yang penglihatannya para ahli supranatural dan seterusnya. Nah, kita tidak akan berbicara tentang itu. Nah, kita berbicara tentang yang matematis dan seterusnya ya. Oke, kita langsung masuk kepada analisis time series ya. Apa itu analisis time series? Metode analisis time series ya, seri waktu, berseri, menggunakan data historis atau data yang sebelumnya yang diakumulasikan dalam beberapa periode. Yang termasuk dalam ini adalah satu adalah metode rata-rata bergerak atau moving average method ya. Metode ini yang biasanya kemudian sering digunakan oleh para analis pasar modal ya. Nah, nanti kita lebih lanjut kita ketemu di mata kuliah yang nanti semester 4 insya Allah nanti saya ketemu saya lagi berkaitan dengan pasar modal syariah. Nah, metode rata-rata bergerak itu yang pertama adalah rata-rata bergerak biasa ya. Formulanya adalah MA moving average ya, ini rata-rata, N-nya itu adalah jumlah datanya, kemudian sama dengan jumlah total DI. DI itu data selama periode tersebut ya. Misalkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, dibagi dengan N. N-nya itu adalah berapa bulan dia, kemudian berapa bulan atau berapa tahun dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk pada contoh ya, biar kemudian lebih paham. Ini contoh berikut ini adalah data permintaan pada tahun 2019. Berarti data ini sudah terjadi, existing kalau bahasanya teman-teman itu ya.
Nah, saya memberikan contoh di sini adalah rata-rata 3 bulanan. Ya, 3 bulanan dan 5 bulanan. Bisa kemudian nanti 4 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Ya. Jadi rata-rata 3 bulanan ini berarti kalau ada rata-rata bulan minimal kemudian ada data 3 bulan sebelumnya. Kalau cuma ada data 2 bulan sebelumnya kemudian mau kita cari rata-rata 3 bulan ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi sama dengan kemudian kita mau mencari rata-rata 5 bulanan. Data sebelumnya hanya 4 bulan, ya tidak bisa. Berarti yang bisa itu adalah rata-rata 4 bulanan. Oke, kita sebagai ambil contoh ya. Ini sederhana saja, gampang sekali nih. Perhatikan baik-baik. Nah, ini permintaan 3 bulan. Permintaan 3 bulan, Januari permintaannya 100, Februari 95, Maret 120. Ya. Nah, pada bulan April, kalau kita hitung dengan rata-rata bergerak, dengan rata-rata 3 bulanan ini, maka kemudian akan diketahui bahwa permintaan ramalan permintaan sebenarnya kalau kita menggunakan rata-rata bergerak seperti ini adalah ada 105 ya. 105 permintaan. Dari mana 105 permintaan ini? Ini ya yang kita lingkari merah ini. 100 ya. 100 ditambah 95 ditambah 120 dibagi 3 sama dengan 105 ya. Kenapa dibagi 3? Ya karena kita mau mencari rata-rata 3 bulanan. Nah, itu ya. Tapi kemudian kenyataannya ternyata bulan April itu adalah bukan 105, tapi kemudian apa? 80. Seandainya kalau kemudian tadi saya contohkan kita produksi pada bulan April itu undi-undi 105, tapi kenyataannya kemudian permintaannya hanya 80, berarti kita akan kelebihan produk. Nah, kira-kira begitu deh. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang namanya ramalan itu tidak kemudian sama persis tepat sempurna, tapi ini adalah pendekatan dan seterusnya. Ya, jadi gitu ya. Oke, berarti 80. Nah, kita misalkan sudah punya data Januari, Februari, Maret, April, udah ada 80. Nah, kita tetap mau menggunakan rata-rata bergerak 3 bulanan ya. Berarti kita geser ke sini ya. Kita geser. Nah, pada bulan Mei berapa permintaannya? Permintaannya adalah berarti kita mulai dari bulan apa? Bulan dari Februari 95 ditambah 120 ditambah 80 kemudian hasilnya dibagi dengan 3. Nah, itulah perkiraan atau forecast permintaan pada bulan Mei. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Saya pikir gampang ini nanti ya. Oke, contoh yang kedua ini adalah rata-rata 5 bulanan. Rata-rata 5 bulanan, berarti ada data 5 bulan sebelumnya ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Berarti kita akan memforecast pada bulan Juni. Ya. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana seperti contoh di atas tadi ini ya. Berarti kita tambahkan permintaan pada bulan Januari ditambah 100 ditambah permintaan bulan Februari 95 ditambah permintaan bulan Maret 120 ditambah permintaan bulan April 80 ditambah permintaan bulan Mei 110, maka kemudian akan dibagi dengan 5, ketemulah adalah 101 ya. Jadi sebenarnya permintaan pada bulan Juni dengan menggunakan rata-rata 5 bulanan, maka itu kemudian ada 101. Nah, ternyata existingnya kenyataannya hanya 90. Kejadiannya sama seperti yang tadi
yang 3 bulanan. Berarti kalau kita produksi 101, maka kemudian akan kelebihan produk 11, ya. Kira-kira begitulah. Nah, oke, kita akan bulan Juni sudah ada ya. Tinggal kita akan memforecast pada bulan Juli misalkan. Pada bulan Juli bagaimana caranya? Caranya sama persis. Nah, karena di bulan Juli, maka kemudian mulainya dari mana? Mulainya dari Februari. 95 tambah 120 tambah 100 tambah 80 tambah 110 tambah 90, ketemulah berapa nah sini. Nah, teman-teman nanti bisa hitung sendiri ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir. Kenapa kita anggaplah sekarang adalah akhir awal Desember lah. Awal Desember 2019 ya. Kita akan memforecast permintaan pada Desember 2019 ya. Dengan menggunakan apa? Rata-rata bergerak 3 bulanan. Karena si datanya sudah ada 3 bulanan, berarti kan kita mulainya dari sini nih ya. Bulan September, Oktober, November. Ya, berarti 110 ditambah 90 kemudian ditambah 130 dibagi 3, ketemu adalah 110. Kalau kita menggunakan rata-rata 5 bulanan misalkan 5 bulanan, berarti kita mulainya dari bulan apa? Bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Berarti 85 ditambah 125 tambah 110 tambah 90 ditambah 130 dibagi dengan 5, ketemulah adalah 108 ya. Sehingga kemudian apa? Perkiraan permintaan pada bulan Desember tahun 2019 itu adalah, kalau kita menggunakan moving average 3 bulanan atau rata-rata 3 bulanan, ketemu adalah 110. Tetapi kalau kemudian menggunakan moving average 5 bulanan, ketemu adalah 108. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, rata-rata bergerak tertimbang. Weighted moving average ya. Formulanya adalah WMA, weighted moving average atau rata-rata bergerak tertimbang, sama dengan jumlah total ya. Jumlah total apa? WI kali DI. WNA itu adalah rata-rata bergerak tertimbang, N-nya jumlah periode dalam rata-rata bergerak ya. DI data selama periode tersebut, maksudnya 3 bulanan, 4 bulanan dan seterusnya. Sementara WI itu adalah bobot untuk periode I sampai periode tersebut ya. Misalkan periode 3 bulan 4 bulan, antara 0 sampai 100 ya. WI ada itu jumlah total WI adalah sama dengan 1 ya. Kita lihat di sini. Kita masuk pada hitung ya. Nah, contoh yang sama, data yang sama seperti di atas. Berikut data permintaan pada tahun 2019 ya. Kita menggunakan rata-rata 3 bulanan misalkan ya, 3 bulanan. Nah, pada bulan pertama kita kasih bobot 35%. Pada bulan Februari kita kasih bobot 40%. Pada bulan Maret kita kasih bobot 25%. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa dasarnya kemudian pemberian bobot ini adalah 35%, 40%, 25% ya. Kok tidak 50%, 50%, 0% misalkan begitu. Nah, dalam pemberian bobot ini itu tergantung kemudian orang yang menghitung. Tidak ada rumus khusus untuk kemudian menentukan 35% apa. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya beginilah. Kalau teman-teman itu ada 2 pilihan calon, misalkan calon istri lah, misalkan gitu.
ada dua pilihan calon, bingung mau pilih si A atau si B, ya, bingung mau pilih A mau pilih B dan seterusnya. Kenapa? Dilihatnya sama-sama bagus dan seterusnya, ya, cocok kalau bisa semuanya, ya enggak harus milih satu misalkan gitu. Nah, maka kemudian tentu kemudian ketika teman-teman memilih istri, calon istri itu kan ada kriterianya nih. Ya, kita anggap seperti hadis Nabi misalkan ya. Lidinihi karena agamanya, lijamilihi karena rupanya, limalihi karena hartanya, linisabihi karena keturunannya. Ada 4 misalkan. Nah, dari yang 4 ini bagi Anda ini harus diskor, ya, harus kasih persentase. Gimana maksudnya Pak dikasih persentase? Mungkin bagi si Abdul, misalkan, lidinihi karena agamanya itu, kalau agamanya saya persentasenya harus lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa? Itu adalah poin utama, misalkan 50%, misalkan begitu. Ya. Kenapa? Dia menganggap itu adalah yang pertama, yang utama. Tetapi bagi Syarif, misalkan begitu, berbeda dengan Sadul. Oh, kalau saya yang paling banyak itu adalah dijamilihi, ya kan gitu. Persoalan agama gampang nanti bisa diajari, misalkan begitu, ya. Tentu kemudian kedua orang ini, Abdul sama Syarif itu kemudian mempunyai persepsi yang berbeda terkait dalam hal pembobotan. Nah, sama dengan ini misalkan, kenapa Februari dikasih lebih banyak daripada yang lainnya dan seterusnya, bisa saja kemudian karena ini kondisinya adalah kondisi normal, pasarnya kondisi normal, tidak ada gejolak apa-apa. Nah, ini kenapa bulan Maret dikasih 25%? Misalkan padahal permintaannya banyak. Ya, karena apa? Karena bulan Maret itu walaupun permintaannya banyak dan seterusnya, tapi kan karena ada faktor X, karena di kampus ada acara rame-rame pada bulan Maret itu, sehingga kemudian apa? Saya kasih persentase yang lebih kecil dan seterusnya. Ya, sekali lagi itu tergantung kemudian dari orang yang kemudian menentukan berapa kemudian pemberian bobot ini. Itu ya. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, pemberian bobot ini 35%, 40, 25%, kalau di total itu harus 100%. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Jadi saya ulangi lagi, karena ini 3 bulanan, maka ini harus 100%, ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian memforecastnya pada bulan April? Nah, pada bulan April caranya sederhana sekali. Ya, berarti 100 dikali 35%, kemudian ditambah dengan 95 kali 40%, hasilnya kemudian ditambah 120 kali 25%, hasilnya adalah 103. Nah, itu ya. Nah, bagaimana forecast pada bulan Mei? Tentu kemudian forecast pada bulan Mei itu kan selanjutnya. Jadi mulai dari bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kenyataannya bulan April adalah permintaannya 80, sementara forecastnya adalah 103. Berarti kalau ini berbicara tentang nanti produksi 103, maka kelebihan produk, ada produk yang tidak laku, kira-kira begitu ya. Nah, oke, yang 5 bulanan bagaimana? Sama, caranya adalah sama, karena maka kemudian harus diberi pembobotan ya. Nah, pembobotan ini kalau dijumlah ke bawah ini harus 100%, harus ya, harus 100%. Sehingga kemudian dengan rata-rata 5 bulanan ini, maka kemudian ketemu forecastnya pada bulan Juni itu adalah 104 ya. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, kita lihat
pada bulan Desember, ya, pada bulan Desember ini kan masih kosong ya seperti itu tadi, maka bisa diketahui bahwa forecast-nya pada bulan forecast dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang 3 bulanan ketemu adalah 107, sementara dengan rata-rata bergerak tertimbang 110,25. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada metode garis lurus, straight line method. Formulanya adalah YC ini adalah kemudian permintaannya, sama dengan A plus BX, di mana A itu didapatkan dengan jumlah total Y dibagi dengan N, ya, dan B didapatkan dengan jumlah total X kali Y dibagi dengan jumlah total X kuadrat. Contoh, saya kembali kepada contoh yang di atas, ya. Misal, ini adalah data permintaan pada tahun 2019, ya. Ini udah lengkap. Nah, misalkan kemudian sekarang adalah bulan Januari tahun 2020, ya. Ini permintaan existing, ya. Existing itu yang sudah terjadi, gitu ya. Nah, ini ada berapa bulan? Datanya ada berapa? Januari sampai Desember, berarti ada 12, ya. Ada 12. Oke. Nah, karena ini ada 12, maka kemudian itu dibagi 2. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini yang pertama. Yang kedua, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini yang kedua, dibagi 2. Ini seperti yang tanda ini, ya. Nah, oke. Terus yang kedua, kemudian X ini dalam kata lain ini adalah bobot. Kita kasih bobot. Ya. Kita mulai dari tengah-tengahnya, ya. Tengah-tengahnya ke bawah. Ini kelompok yang kedua, ya. Kita kasih bobot 1, ya. Terus karena ini dibagi 2, maka kemudian secara teori itu harus kelipatan 2, ya, harus tambah 2, ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 2 11, tambah terus kemudian ke bawah. Nah, sementara yang ke atas gimana? Karena yang di atas itu adalah sesudahnya 1, berarti apa? Min 1, ya kan? Min 1. Sama juga seperti itu tadi, ya. Min 1, kalau di ke bawah tadi ditambah, sekarang min ke atas dikurangi. Ya. Min 1 dikurangi min 2, min 3. Dikurangi min 2, min 5. Dikurangi min 7, min 2, 7. Dikurangi min 2, min 9. Dikurangi min 2, bukan dikurangi min 2, ya. Dikurangi 2. Ya. Min 1 dikurangi 2, min 3. Min 3 dikurangi 2, min 5. Min 5 dikurangi 2, min 7. Min 7 dikurangi 2, min 9. Min 9 dikurangi 2, min 11, dan seterusnya kalau kemudian datanya banyak. Nah, paham ya sampai di sini, ya. Nah, sementara yang selanjutnya adalah X kuadrat. X kuadrat dari mana? Min 11 kuadrat. Hasilnya adalah 121. Dan begitu seterusnya, ya. 49, ya, hasil daripada 7 kuadrat. 121 hasil daripada 11 kuadrat. Oke, paham ya sampai X kuadrat. Nah, yang terakhir adalah X kali Y. X kali Y itu adalah ini. Ya, Y-nya adalah 100. 100 kali min 11 hasilnya adalah 1100.
110 kali 11 hasilnya adalah 1210 ya. Sorry, tadi ini bukan 100 ya. Min 1100. Nah, sementara 110 kali 11 hasilnya adalah 1210 ya. Kemudian di total, ini di total ketemu 405, ini di total ketemu 572, di total 0. Permintaannya di total 1245. Nah, kalau data ini sudah ketemu, tinggal kemudian kita masukkan kepada formula tadi, ya, kepada formula rumus tadi. Ya. Oke, nah ini dia. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal enak gini sudah nih. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi YC sama dengan A plus BX. A-nya adalah jumlah total Y, jumlah total I-nya adalah 1000 ya. 1245 ya, 1245. N-nya berapa? N-nya tadi kan 12 bulan, berarti 12. Kemudian B-nya adalah didapat dari jumlah total X kali Y. Jumlah total X kali Y adalah 405. Kemudian dibagi dengan jumlah total X kuadrat 572. Nah, ketemulah kemudian A-nya adalah 100,03,75, B-nya adalah 0,708042. Sehingga kemudian dimasukkan kepada persamaan ini, jadilah YC sama dengan 100,03,75 plus 0,708042 X ya. Nah, setelah ini gimana Pak maksudnya? Nah, sekarang adalah kita akan memforecast, ini kan tahun 2019 datanya. Kita akan memforecast permintaan selama sebulan pada tahun 2020. Ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya seperti ini. Ya. Nah, maka kemudian kita bikin tabel seperti ini, ya. Bikin tabel seperti ini, ya. X-nya kita tentuin tadi, ya. Oke. Ini kan Januari pada tahun 2020. Desember pada tahun 2019, ini kan 11 ya. Berarti Januari pada tahun 2020 itu seperti sampaikan tadi, tambah 2 menjadi 11, tambah 2 menjadi 13, tambah 2 menjadi 15, tambah 2 sampai kemudian bulan Desember ya. tambah 2 kemudian ketemulah 3, terakhir ada 35. Nah, berdasarkan itulah kemudian kita bisa memforecast selama 1 tahun penuh ya. Jadi forecast pada bulan Januari tahun 2020 ya, ini kan persamanya kan sudah ada nih. Tinggal kemudian X-nya ini ya kita ganti dengan ini ya. 13 ya. Ganti dengan 15, ganti dengan 19 ya. Pada bulan Juni ganti dengan 23, hasilnya adalah 120. Sehingga kemudian kita bisa memforecast selama tahun 2020, berarti permintaannya itu adalah bulan Januari adalah 100
12,9545. Pada bulan Desember adalah 128,5315. Nah, ini adalah kemudian dengan metode memforecast dengan metode straight line method atau kemudian metode garis lurus seperti saya sampaikan tadi. Nah, ada beberapa pendapat, jadi kurang pas kalau kemudian ini di forecast dalam 1 tahun, ya. Bisa kemudian hanya kita satu-satu, ya. Pada bulan Januari kita forecast, ketemunya berapa. Nah, tinggal kemudian nanti di tabel seperti ini kita tabel existingnya berapa. Baru itu kemudian kita cari lagi semua, hitung lagi dengan model yang seperti ini, sehingga kemudian memforecastnya adalah tidak selama 1 tahun, tapi kemudian per bulan, sesuai dengan kemudian ketentuan data yang sudah ada atau data yang sudah existing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan nanti via grup, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.